Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Zuratul Ilma. Di sini saya akan membahas materi terkait kalkulus dan kombinatorika. Materi yang pertama yaitu konsep kalkulus. Pada konsep kalkulus, kita akan membahas fungsi. Fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz pada tahun 1673 untuk menunjukkan sisi kemiringan kurva pada titik tertentu atau yang biasa disebut sebagai fungsi turunan. Pada tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Euler juga menganut hal demikian. Yang selanjutnya yaitu limit, integral, dan turunan. Pada sekitar tahun 450 sebelum Masehi, Zeno dari Elea mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketakhinggaan yang dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus adalah metode exhaustion atau metode melelahkan. Metode ini terkait dengan ide dasar dari kalkulus integral. Metode ini pertama kali digagas oleh Eudoxus sekitar tahun 70 sebelum Masehi. Persoalan kedua yang penting adalah menghitung harga dengan cara luas poligon. Newton menulis tentang teori fluxion pada Oktober 1666. Fluxion ini berkaitan dengan gerak yang terbagi menjadi fluxion x-aksen dan fluxion y-aksen. Newton lalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara antidiferensial. Hal tersebut merupakan teorema fundamental kalkulus. Kemudian Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu, banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain yaitu notasi dx, dy, dy per dx, dan pada tahun 1675 beliau menggunakan notasi seperti yang terdapat di zaman sekarang ini. Yang selanjutnya yaitu konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga pada mulanya terkait dengan trigonometri bola. Pada sebuah lingkaran, masalah utamanya yaitu mencari panjang tali busur di hadapan suatu sudut pusat. Tabel tali busur pertama dikenalkan oleh Hipparchus sekitar tahun 140 sebelum Masehi. Kemudian Hipparchus disebut sebagai bapak trigonometri. Pendefinisian modern dimulai dari karya Dirichlet dan Lobachevsky yang secara independen mendefinisikan istilah fungsi sebagai relasi di mana elemen pertama menentukan dengan tunggal elemen kedua. Namun Lobachevsky masih dibatasi pada fungsi yang kontinu. Studi trigonometri sebagai ilmu matematika lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nasruddin at-Tusi dalam Treatise on the Quadrilateral. Bahkan dalam buku ini, beliau untuk pertama kali memperlihatkan keenam fungsi trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Materi yang selanjutnya yaitu konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas kombinatorika berasal dari peradaban Jain di India yang merupakan salah satu buku Bhagati Sutra. Sekitar tahun 850 Masehi, Mahavira menulis rumus untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Pada buku Lilavati, Bhaskara menulis tentang permutasi dan kombinasi yang berjudul Angkapasa. Buku kuno Qing memuat soal mengenai berapa jenis heksagram yang dapat dibuat. Di Cina juga telah dikenal masalah mengenai teori graf, bujur sangkar ajaib atau Magic Square. Pada sekitar tahun 200 Masehi, nama Losu adalah nama untuk bujur sangkar ajaib. Sekitar tahun 1140 Masehi, Abraham bin Ezra telah menemukan bukti sifat simetri koefisien binominal. Pada sekitar tahun 1321, Levi bin Gershon atau Gersonides menulis sifat yang terkait rumus P, N, P, N, R dan rumus umum C, N, R. Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk para peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Jacob Bernoulli menulis Ars Conjectandi sekitar
tahun 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorik pada abad ke-18. Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorik, antara lain pertama kali mengembangkan teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg yang menjadi embrio ilmu baru atau topologi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam hal menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.